return-nya itu dimatiin kumannya. Jadi di return itu nanti ada filter lagi, filter itu pakai ultraviolet. Oh, ultraviolet. Cut loss 160 ya? Ibaratnya kalau kita masuk udara masuk dari AC kan 100% nih. Itu return-nya itu lebih gede, return itu 60%, jadi nyedotnya lebih kenceng. Oh, negatif positif kata lo. Iya, jadi kalau di ruang isolasi itu harus bertekanan negatif 10 sampai 15 minus. Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Selamat datang para engineer, balik lagi di channel saya, itu channelnya Engineer TV ya. Oke, jadi di sini gue kedatangan tamu dari rumah sakit kebetulan namanya Edi. Sama dong. Edi ya? Sama dong. Iya, sama. Kenalin Mas. Nggak boleh. Oh ya lupa. Corona. Nama saya Edi. Siap. Jadi Nama sama siapa? Edi juga. Ya, sama dong nama kita. Oke. Jadi Edi ini teman kuliah gua di daerah Mataraman, sekolah tinggi. Nah sekarang gue undang di channel gua biar teman-teman kita bisa saling sharing. Nah jadi biar lebih jelas dan ngomongnya kita buka aja kali ya maskernya. Gak jadi kelihatan dong kita gantengnya gimana. Iya. Ya betul. ampun. Jadi Edi ini dia kerja di rumah sakit yang simbolnya gua malak ya. Iya sih, lagi netein Lagi tempatnya. netein ya. Rumah sakit hijau. Rumah sakit hijau. Jadi Nggak usah disebutin ya rumah sakit apa, Hermina. Maaf sebosan. ya pokoknya rumah sakit Hermina betul. Jangan disebutin. Oh, iya. Ibu dan anak aja. Ibu dan anak. Nah. Nah, jadi lo kerja berapa lama di sini kalau gua? Sudah lama banget ya, dari gue kecil baru lahir. Prodi pokoknya Rodi. Rodi. Ada 5 tahun lo gak bisa. Oh ada dong. Sebelum di situ di mana lo? Ya, langsung ke situ. Jadi gue anak emas, tau-tau udah nongol di situ ya gue. Lo Lahir nongol di situ udah. Mantap deh. Mantap nggak tuh? Jadi terus lo sama kerja di sana ini enggak apa? Jadi seorang engineering itu sering ketemu suster banyak berarti. Oh, ya dong. Itulah enaknya kerja di Rumah sakit. rumah sakit. Beda emang engineering hotel sih ada sih resepsionisnya. Nah kalau di rumah sakit taraf itu lebih gini lagi, berarti lebih jos. Lumayan. Ya, beda sama Shifting tapi. apartemen, beda. Shifting dong. Shifting. 3 shift kalau di tempat gua. 3 shift. Yoi. Pagi, siang, malam. Udah kayak nasi padang gitu tuh, pagi malam. 24 jam. Yoi 24 jam. Nah, di rumah sakit itu sistemnya agak lebih beda apa gimana? Sama aja sama gedung-gedung lain. Di rumah sakit gue tuh basicnya kantor. Jadi gedung atasnya itu bawah rumah sakit, atasnya kantor. Jadi hampir mirip-mirip lah sama kantor-kantor yang lain, gedung-gedung kantor. Berapa lantai? Di tempat gua 26 26/1 26 lantai sama rooftop. sama rooftop. Rumah sakitnya? 8 lantai, ke atasnya disewain buat gedung ini perkantoran sama hotel. Daerah mana lo itu? Di Kemayoran. Lo bisa main buat gua ngopi-ngopi. Mantap. Tapi kan Nah. rumah sakit banyak orang positif dong. Ya kan di luar ya ngopinya, ngapain di kamar? Bener-bener. Tapi orang kayak gitu pada nggak ada takut ya, maksudnya ke corona gitu di bawah. Enggak, Office tower di atas. enggak takut mereka. Ya. Akses liftnya beda. Oh, sistemnya beda. Akses liftnya beda. Koridornya beda kali ya. Koridornya beda. Terus lobbynya kan kita dibikin dua, Baru-baru ini aja. udah dari awal, dari perencanaan awal tuh dibedain. Jadi itu buat office, di sini buat rumah sakit gitu sendiri-sendiri. Pekerjaan sekarang makin banyak ya. Buset banyak banget Corona. Ya tetap sih bocoran. Enggak ini udah biasa ya. Wajib bocor. Tetap Ya. aja bocoran Bocornya apa? Bocornya? Lendir. AC. Iyalah. AC kayak gitu biasa growthingnya. Vendor itu. Nah ini ngomong-ngomong lu boleh diminum gak nih kopi? Minum. Ya, gelas gak dicuci lagi. Sponsor. Gelas kuning. Sponsor kuning. Harusnya bawa gelas yang kondangan yang segini-segini itu ya. Yang dapat tadi. Iya. Iya. Jadi gue Rasanya kopi bet. kita berapa tahun gak ketemu ya? Ada 2 tahun kayaknya.
Enggak, sekali ketemu sama gue di kampus terus balik. Iya, lu aja si anak ini kemana? Tadi ketemu di sini, ih anjing. Kayaknya dia udah lupa sama gua. Awal-awal dulu pas pertama di kampus ayo kita ngopi, ayo. Nyampe warung ternyata yang dipesen es teh anjing. Iya. Jadi itulah, gak suka kopi tapi sukanya es teh. Tapi ngomongnya kopi. Oke. Di rumah sakit itu sistemnya sama aja kayak yang tempat-tempat lain. Sama, cuman suasana kerjanya aja beda. Gitu doang. Lu nggak takut kerja waktu di rumah sakit kayak gitu? Ya. Yang corona. Ya takut lah, kan gua kena. Lu berapa lama di ini isolasi? Alhamdulillah cuma 17 hari. Bukan 2 minggu ya biasanya gitu. Kalau dulu peraturannya beda-beda, jadi tuh dari WHO. Itu tuh dulu kalau belum negatif itu belum boleh pulang. Anjing gue tuh 17 hari makan, tidur, sholat gitu doang. Ingat sholat gue lah. Lu di mana isolasinya? Di rumah sakit sih, tuh di rumah sakit gue sendiri. Dibayarin? Iyalah, Fasilitas gimana? fasilitas ya sama kayak perawatan biasa. Oh gitu. Jadi itu dirawat 17 hari, ya cuma makan rebahan gitu doang. Kagak ngapa-ngapain, main game apa budak. Digaji. Mantap, bener. Alhamdulillah. Tapi rame-rame nggak satu kamar gitu? 5 orang waktu itu. Tapi kalau udah negatif dipindahin. Jadi dulu tuh harus negatif 2 kali, Head. Oh, nggak bisa Swab negatif, hari pagi ini keluar hasil negatif. Enggak dong, swab PCR. Lo ketahuan positifnya itu pas swab atau pas Swab PCR. dimasukin Yo, gitu ya? ini hidung nih berarti ledes nih, Head, dalam nih, Head. Goreng-goreng. Buset, nangis gua. Iya, panjangnya kan segini. Sebenarnya kalau itu segini dia Itu limbat itu yang dimasukin doang, kalah itu, bukan sampai dalam sono. mata. Oh iya, nebus. Gua itu waktu itu demam. Pertama ini sih gua rasa nih. Jadi kan gedung gua itu kan misah. Nah, waktu itu akses liftnya itu nggak bisa. Kok bisa? Rusak. Merek apa? Oh, mereknya dari huruf M inisialnya. Tapi nggak boleh disebutin. Mitsubishi. Nggak boleh disebutin, ingat. Hurufnya M. Ini Mitsubishi. Itu tuh aksesnya rusak. Manual dong. Nah, Engkol. enggak anjing. Manual dong, harus dipencet dulu dong. Nah, suster. Nah, karena gabung sama office, takut nyasar doang ke lantai-lantai yang ada office-nya, ada ruang-ruangan buat kantornya. Nah, akhirnya Tapi ada koridor kata lu. tapi beda koridor, tapi satu gedung, Ed. Oh, gitu. Terus Akhirnya engineering-nya ditugasin buat bawa itu pasien sama susternya buat ke lantai yang dituju. Kebetulan rooftop waktu itu lantai 26. Nah, mungkin pas di situ ya lu lantai berapa waktu di ini? Di lantai berapa waktu dirawat. Ini ngejelasin bukan dirawatnya, awal gua kenanya. Nah, gua ngebawa itu mungkin terpapar kali ya. Iya, gua udah pakai APD lengkap. masker doang? Ya. Karung lah. Masker kayak 95. Lu kalau semenjak lu baju astronot. Lu kerja pakai APD lengkap enggak? Ini sih. Ya enggak, biasa aja. Canggih punya lu. Enggak, maksudnya lu pakai APD lengkap enggak sih? Pakai kalau Pakai jas hujan gitu. astronot, Bos. Iya. Oh, lu pakai astronot. Yo, bos. Pakai astronot juga. Kalau di ruang isolasi iya, tapi kalau di ruang-ruangan biasa enggak. Cuman Masker masker Maskernya N95. Oh, Kalau di ruangan itu, tapi kalau yang biasa-biasa kita double doang. oh, double. Kalau ruang-ruangan yang kayak isolasi gitu harus N95. Waktu itu sih enggak, makanya gue pas bawa pasien gitu. Nah, terpapar mungkin gue kena dah. Temen-temen gue juga pada kena. Dari 12 orang, yang enggak tuh cuma 3 yang lain kan mau Berarti semua. kerja cuma 3 orang itu. Terus tuh kerja lu gimana sih? Ya enggak, maksud gue gantian. Udah semua itu akan COVID pada waktunya, Sebenarnya ya. Iya, lu di sini aja lu ketemu orang-orang proyek, orang-orang canggih. Orang-orang yang fisiknya kuat. Coba kalau lu di rumah sakit operasional pada kena semua. Iya, gue tau juga kerja di rumah Yakin sakit sih. gua. Jadi ntar gue bakal tahu bakal banyak nanya sama Edi nih. Juga corona nih, batuk. Di sana termasuk canggih juga, gimana? Apanya? Biasa aja.
Biasa Ada aja. eskalator, ada lift semua. Lip doang Ada eskalator. ruang iso nggak sih corona? Iya ada lah, pasti ruang isolasi itu dengan tekanan negatif. Kalau di tempat gua Katanya lu mau jelasin ini apa tuh? AC yang EPA filter. HEPA filter gimana tuh? Itu yang masang kebetulan siapa ya? Temen kita si Gemblong. Oh gemblong. Iya yang masang dia. Dia dari merek Tika punya gua. Tika tuh perusahaan yang dikerjain sama si Gemblong. Iya kemarin dia telepon gue juga buat masuk rumah sakit. Katanya dia kalah tender di rumah sakit. Pik. Oh kelar dia? Kalah? Tender. Oh kalah? Heeh. Oh Terus gimana? dipasangin dia sama dia 2 unit. Oh, 2 unit. Dua Lu ketemu unit. dia dong berarti. Ketemu. Terus supervisi dia dong. Iya lah. Dia bosnya kali. Enggak. Ngerjain. Dia ngerjain. Habis itu ngobrol-ngobrol, wah lalu ternyata kan dia hari-hari pertama tuh pas mau pemasangan baru mau ada project di situ dia tuh nelpon. Oh, gue pikir bohongan ternyata bener. Oh. Nah, udah ketemu di situ. Cek situ. Ngobrol-ngobrol. Badi. Iya. Masih nggak jelas nih. Habis itu udah gue dijelasin sistemnya gini. Gimana jelasin dong? Oh iya. Jadi AC-nya itu returnnya yang returnnya itu dimatiin kumannya. Jadi di return itu nanti ada filter lagi. Filter itu pakai ultraviolet. Oh, ultraviolet. Katanya 160 ya? Ibaratnya kalau kita masuk udara masuk dari AC kan 100% nih. Itu returnnya itu lebih gede. Returnnya itu 60%. Jadi nyedotnya lebih kenceng. Oh, negatif positif kata lo. Ya, jadi kalau di ruang isolasi itu harus bertekanan negatif 10 sampai 15 minus. Nah, lu di engineering sering nemuin hal-hal mistis nggak? Kalau masuk panggung gitu. Enggak sih, gua nggak percaya. Tidur ya? Tidur soalnya gua. Gue juga. Ngerjain project apa bentar, ya paling nyuci filter AC. Istirahat lah gitu. Habis itu istirahat, standby kita bos. Bukan begitu para engineer suhu. Iya. Di mana kayak gitu semua kan? Tergantung sih. Intinya kerja sedikit langsung bobo cantik. Iya, tapi nggak lepas dari tanggung jawab. Kalau ditelepon langsung ada panggilan, gercep walaupun. Enggak. Terus lo pernah masuk ke ruang-ruangan darah berdarah gitu nggak sih maksudnya? Kan misalnya digabungin nggak sih sampit yang darah-darah gitu? Gue mau nanya. Maksudnya yang kayak abis praktek nih dokter nih, itu dia lari Oh, sampit juga. iya ada, tapi gue nggak pernah benerin pipa kayak gitu. Lancar sih, bagus untungnya. Pipa apa nih, saniter apa ya? Gue lupa. Kayak gitu orang Kesling yang tahu. Elektromedis. Bukan Kesling, keseimbangan lingkungan. Oh. Kalau rumah sakit ntar lo ada Keslingnya juga ntar. Nah, tantangannya jadi engineering rumah sakit itu beda sama apartemen, sama hotel, sama office. Makan aja itu vitamin nih. Itu tuh kita harus tahu alat-alat medis juga, bisa beneran alat medis juga. Sebenarnya kan ada elektromedis. Tapi kan mereka tuh nggak 24 jam biasanya. Oh, mereka nggak 24 Kalau di tempat gua nggak 24 jam. Nah, kita yang dinas 24 jam. negara mana ini? Nah, kita yang engineering biasa ini di rumah sakit juga kita harus bisa nanganin alat-alat kayak gitu. Misalkan kebocoran gas, kita juga harus tahu benerinnya gimana. Oh, itu yang megang sebenarnya kita juga apa elektromedis? Elektromedis, anak atem. Anatem. Nah, tapi karena mereka tuh kadang-kadang shiftnya itu nggak 24 jam, kita yang 24 jam, kita yang tengah malam tuh ada operasi gasnya bocor, kita yang benerin harus bisa. Lampu operasi itu yang gede-gede, Iya. dokter LED, mereknya biasanya. Itu bener siapa kita juga? Udah kalau emergency siapa yang benerin? Kita lah emergency rumah sakit apa nih teknisi rumah sakit tuh engineer rumah sakit harus lebih jos, harus lebih paten. Semuanya harus bisa. Autoclave, ntar lo ada alat steril namanya autoclave gede. Pintunya kayak pintu kapal gitu bukannya. Iya, ada. Ya, ada kan? Ada. Nah, itu ntar lo harus bisa tuh. Berat bener itu. Iya. Itu ntar harus bisa lo. CT scan kalau ada yang rusak. Kalau scan rusak mah manggil vendor lah. Vendor ya? Kita sebatas ini aja, sebatas powernya aja. Powernya udah kecolok belum? Oh, colok belum gitu doang. MCB ada yang ngetrip nggak gitu doang. Nggak usah sampai detail, itu terlalu canggih kita. Tapi Nggak usah. lu pernah ngalamin ini
pemadaman sampai berjam-jam gitu sampai Pernah Listrik lu nggak? kegagalan listrik gitu. iya Kegagalan Gagal listrik ganti ya. Kok sekarang ganti ya? Jadi tuh gagal closing gitu. ya kegagalan tuh biasanya ada 2 Apa tuh? air bersih Hah? sama listrik. Kenapa lu pernah? Pernah gue Dua-duanya? pernah kedua-duanya. Pas kejadian banjir 2019 ya yang tahun baru. Tahun baru Katulampak. Iya. Terus Itu listrik padam berapa jam. tapi genset nggak bangga. Oh, untung genset aman, genset sinkron. Tapi maksud gue yang lama gitu sampai Oh, kita nggak bisa Ngimatin. sampai padam, bener-bener nggak ada suplai apa namanya listrik. cadangan, nggak ada listrik cadangan, kita tuh nggak bisa, penjara lu itu mana? Oh gitu. Lah iya, mati semua pasien. Betul. Pakai alat-alat semua, di ventilator, Iya betul. shiring pump, monitor gitu kan nggak boleh mati. Ada sih baterainya pakai UPS. Kebanyakan ruangan-ruangan Ada gede gitu UPS-nya? ada. Di tempat rumah sakit gua ada yang namanya itu. Rumah sakit itu maksudnya rumah sakit ini? Iya. Oh iya. Daerah PIK ya. Nah, iya. Rumah sakit gua tuh ada tuh yang namanya panel UPS. Iya. UPS itu pakai panel. Iya pakai. UPS dulu deh. Akhirnya kan banyak nih. Nah nanti dari si UPS itu dia transfer ke panel-panel per lantai. Paham nggak? Panel-panel per lantai. Iya sama. Itu sama. Sama. Jadi dia ada STK stop kontak yang warna merah memang itu Dari UPS. UPS. Jadi dibedakan ada. Iya. Jadi tuh stop kontak kita yang dari listrik PLN sama yang masuk ke UPS itu beda, Ed. Iya memang beda. Nah, itu gunanya buat alat-alat radiografi kayak misalkan buat rekam janin, buat rekam jantung itu kan sensitif banget. Kita itu alat misalkan nggak pakai UPS nih ke listrik biasa, groundnya jelek aja, itu alat ngebacanya juga bakal berubah. Makanya dia harus pakai UPS. Kayak misalnya gue masih wisuda kali ya, yang tadinya naik turun tiba-tiba naik terus. Kayak jantung lu, detak jantung lu bisa harusnya kalau pakai UPS nih deg-deg. Nah, kalau nggak UPS terus gitu. Ternyata listriknya mati. Orangnya mati. Ternyata listriknya bener, orangnya mati. Mati. Iya. Dicek-cek. Oh ya Allah. Ya Allah, nah ya, alhamdulillah temen gue mati satu katanya. Iya. Gak ada. Sistem air bersihnya lu gimana? Sistem air bersih rumah sakit? Ya sama aja, tapi cuma harus punya namanya apa ya, kayak gitu. Ibaratnya tuh kayak suplai cadangan buat kalau misalkan kita kan suplainya dari pump. Ya. Udah nggak boleh dong sekarang air bersih. Penurunan air Jakarta tuh semakin turun. Permukaan tanah Jakarta tuh semakin turun karena air di tanah itu sedot terus sama gedung-gedung. Jadinya Nah, jadi udah nggak boleh dong sama air tanah pakai pump, pure pump, semuanya pump. Nah, pump itu kalau gagal gimana? ada di GWT lu gimana kalau misalkan pump mati selama misalkan 10 jam, GWT lu kosong gimana? habis, nggak ada air. Lu penjara lagi. Makanya lu harus punya Deep well. cadangan air bersih lagi. Telepon biasanya kalau tempat gua ada kerjasama lagi kayak gitu. Oh, dari Jadi swasta, ntar pihak ketiga. Oh, pihak ketiga. Jadi misalkan kita butuh air, suplai air bersih berapa ribu kubik gitu, nanti dia antar, dia masukin lagi, jebret gitu. Diinjek, dimasukin lagi. Dia anjukin ke pipa, langsung ke GWT lagi. Dari GWT transfer lagi ke toren gitu. Kalau listrik kok sama aja. Sama aja. Listrik sama aja. Tapi dia dari memang bisa ini, maksudnya 2 incoming nggak sih terpilih ya? Enggak, satu. Satu. 2 gardu gitu masuk ke satu tank. Satu doang. Satu doang. Kalau tempat gua listrik, kalau biasanya kan kalau gedung trip PLN mati, PLN off, jebret. Gagal closing lah. Gagal closing itu biasanya kalau gedung-gedung di luar berapa detik ya nyala? 15. 15 detik. Kalau rumah sakit harus lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Harus lebih cepat lagi. Kalau di tempat gue hitungan nggak ada 10 detik itu tuh listrik harus 9,5 lah. 99 deh. Ya udah teman. Jadi listrik padam, jebret, gadget masuk kan, starting kan. Ternyata itu
Dia harus supply, nggak ada 10 detik, harus maksimal kalau nggak salah tuh 10 detik. Tapi lu ada UPS-nya juga kan? Ada area-area tertentu yang pakai UPS. Di sini itu area-area vital kayak OK, kamar bersalin, perina ICU, ACU, kayak gitu, IGD, Biasanya kan ada, zona-zona merah. iya, ada tuh yang gue kerja di rumah sakit baru kan ya. Biasanya kan di office tower mulu. Gue kata orang gasnya. Jadi ketika disedot gas darah-darah Vakum. vakum, itu daging juga kesedot mampet, pernah nggak? Masih? Nah itu ntar yang benerin bukan lu, Oh, bukan. bukan. Anak elektromedis itu Atem yang benerin Oh, ntar. bukan kita. Itu suction Saksi. namanya alatnya. Itu bukan kita yang benerin. Kayaknya kita nggak wewenangnya nggak nyampe situ, Ed. Itu kerjaan dia. Kerjaan kita mah colokannya rusak, itu baru kita. Power nggak ada baru. Nah kita yang ini. Bentar lu masuk dah, pasti lagi ada operasi nih, lagi kangkangin begini nih. Oh bayinya udah mulai nih. Ntar lu ada yang dipanggil kayak gitu gas. Masa? Iya. Ngapain? Lu jangan ngintip tapi lu sawan ntar. Ngapain? Ya benerin apa kayak gitu, alatnya rusak Apa anak. kita pura-pura sengaja masuk mau lihat enggak? Boleh kalau lo mau, tapi ya nggak beda, Ed. Beda ya. Beda sama yang di luar-luar. Suster lebih jujur, Ed. Mantap. Kopinya, kopi banget. Lip lo pernah kejebak evakuasi? Waktu evakuasi gitu, jadi lagi keadaan genting gitu, misalnya contohnya lagi bawa pasien. Enggak sih, aman. Aman. Lip gua mau disebutin nggak? Ada 2 nih mereknya. Hyundai, gue nebak aja deh. Iya, Schindler, nggak, Konek, Fujitec. nggak, sebutin aja semua, Ed. Hyundai, Fujitec, Konek, Mitsubishi, Schindler, Berka. Nggak, Hah, ini apaan? Sigma, Oh iya sih. yang kaleng. Yang kalau bunyi break dari basement sampai lantai 8 bunyi jedeng. Itu. Suara breaknya udah kayak suara gong apaan itu. Jeder itu. Katanya kalau di rumah sakit kita nggak bisa tes fire alarm ya? Bisa. Bisa kan? Bisa. Jadi tuh intinya tuh dari manajemen waktu aja. Gimana? Sebelum kejadian mau tes alarm itu, kita paging semuanya. Oh, Paging gedung. Tapi Mohon nggak ada yang perhatian. panik, Ya kan di paging, Ed. Selamat siang kepada Ini para. kerja orang Oh, iya dong. Nih berarti gini nih, berarti nih. Ini kita engineering itu harus jago, Ed. Selamat siang kepada para pengunjung dan para pasien yang sedang dirawat di Ini rumah lu- sakit biasanya Sujing engineering Hung. ngomong apa lu yang Enggak dong, Maksudnya engineering orang ngomong? front office. Oh, terus? Kita cuma ngasih draftnya doang. terus? Diharap kepada para pengunjung dan para pasien serta karyawan untuk tidak panik karena pada pukul 12.00 kita akan melakukan pengecekan alarm secara rutin dan akan terjadi padam listrik. Padam listrik. Padam sebentar saja, misalkan dipadamin dulu biar ini kan biar seakan-akan beneran, habis nyala lagi, habis itu kebalik, Ed, alarm dulu, alarm bunyi, listrik padam. Nanti kalau terjadi berbunyi bel alarm, dimohon untuk tidak panik. Petugas kami akan melakukan stimulasi evakuasi melalui jalur evakuasi. Nah, terus kan evakuasi nih. Nanti semua ikut gak? Ya, Sakit. ya enggak dong. Itu dari karyawan doang, Ed, biasanya dari divisi Sampai ini alarm ikut. bunyi. Wih. Bunyi semuanya bunyi. Nah, itu nurse call bunyi nggak? Ada nurse call nggak? Oh, nurse kan nggak bunyi, Ed. Ada di tiap ruangan kan ada speakernya juga, jadi dengar semuanya pagingnya. Yang lagi yang lagi operasi gitu gimana dong? Ya kalau lagi ada operasi jangan dulu, kan jadwal operasi nggak padet, Oh, nggak padat. nggak kayak jalanan kepik. Iya, betul padat. Kalau pagi loh. Iya. Nggak sepadet dompet karyawan rumah sakit yang di pik. Iya. Sepi. Ya? Iya. Terus sampai semua keluar sampai Iya. poin.
Udah, abis itu berhasil. Kita juga biasanya itu mau akreditasi kayak gitu. Rumah sakit itu tiap tahun akreditasi. Nanti tuh dia ada pengetesan alarm. Di sana firefighting gimana? Jokinya ada berapa? Elektrikal ada Satu. satu, di sana ada satu juga. Iya. Kenalan sistem lu dong, maksudnya genset lu berapa sana? 3. Tiga, berapa KPA? 1000. Satu jennya 1000 KVA. Satu sistem KPA. Jadi 3.000. Lu periksa loksit jam berapa aja? Hah? Loksit? Ada loksit nggak sana? Enggak. Nggak ada loksit? Enggak ada. Masa sih? Enggak ada. Serius ah? Lo muka gue serius nggak? Enggak. Iya emang enggak. Nggak ada loksit? Enggak ada. Mak, serius ngaco? Ada. Ada per jam berapa? Masuknya. Loksit? Loksit apa nih? Loksit harian? Ya ada. Jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Selebihnya shift 1 loksit gitu enggak? Iya. Shift 2 loksit? Ya kita kayak gitu tuh cuman berarti taruh ngopi dulu. Apa sih? Terus? Ngisi doang udah. Ntar semau kita aja ya, nggak ditentuin jamnya. Oh gitu? Enak ya? Iya enak lah pakai nasi. Oh. Jadi tuh utamain itu tuh masuk kerja tuh cek objek vital dulu. Yang vital tuh kita cekin dulu. Apa tuh? Air. Oh, listrik. Apa ini? Apa ini? Iya, misalkan lo apaan genset lo digigitin tikus ininya selang-selangnya. Gue nanya sama lo di rumah sakit nih udah 5 tahun, pasti lo pernah ngalamin namanya troubleshooting yang sangat menurut gua sangat krusial lah, sangat susah lo hadapi tapi udah berhasil sekarang. Pernah nggak? Pernah. Apa tuh? Lagi itu fuse under voltage Oke. itu tuh putus. Jadi hilang satu pas. pas. Iya, hilang pas. Pas ETS nih, Waktu itu pokoknya itulah. salah satu lah hilang. Di Jadi mana? Di PDTR atau di PDTR LV? PDR Hah? yang Sebenarnya di sana sebutnya apa? TM itu sebutnya MVMDP TM lah, apa PDTM? PDTM. PDTM. Nah, itu kan abis itu kan masukan. Harusnya kan kalau hilang satu pas PLN incoming, genset kita juga Harusnya masuk. masukkan. Nah, Karena nggak dapat. nggak dapat satu pas. Jadi genset masuk. Wah, genset maksudnya maksudnya? PLN masuk, tapi nggak sistemnya kan Gantung di atas. gantung. Nah, habis itu Genset yang masuk terus. genset yang masuk Sama terus. dia dari genset terus. Nah, Karena si PLN, si genset ngebaca bahwa nggak ada seakan-akan nggak ada yang masuk dari PLN. seakan-akan. Nah, akhirnya kan kita lama banget itu ngabisin solar. Emang nggak pakai kopler? Nggak pakai pakai kopler, tapi kan itu buat ininya apa namanya protectnya dia kalau under voltage. Jadi itu rusak dia itu rusak harus diganti. Sebenarnya nih bisa itu kan sekitar 6 apa namanya kabel ya. Bisa kita cabut sekalian, cabut satu, habis itu kita jumper kan. Sebenarnya, tapi temen gue kemarin tuh nggak berani, mintanya diganti aja. Terus? Ini ngabisin solar. Oke, jadi gitu aja kita podcastnya ya. Semoga teman-teman bisa suka. Jadi Like kalau nggak suka, subrek kalau lo nggak demen. Jangan sampai lo like, jangan sampai lo subrek, jangan sampai lo komen, apalagi di share. Lo nggak pernah gue di YouTube tapi kayak gitu ngomongnya gitu, cuman di sini Gua doang. sangat terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Terus dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan tolong komentar kalau teman-teman masih kurang paham. Ntar gue undang lagi nih Edi Setiawan ya. Edi Pati ya, siapa Edi Pati? Kita bakal Bang Yosep diundang nggak kesini? ya nanti kita bakal sharing ya. Ada Mending bertiga bang kita bang. 5 orang di season berikutnya. 4 aja main ludo. Ya bisa. bisa 4 sampai 6 orang lah kita mabar. Oh iya. Iya bener gak? Mabar 4 lah. 6 orang. 4. Oh 5. Oh 5 ya. Orang kurang 1 nggak bisa nambah lagi. Oh ya dah. Yaudah. Paling gitu aja teman-teman ya. Cukup sampai di sini. Terima kasih Edi telah datang di channel saya, Edi. Iya. Sudah mewakilkan. Oke, next time berikutnya saya akan undang lagi namanya Edi juga. Jadi Edi. Edi kalau dibalik ide.
Oh iya. Jadi idenya Edi. Oh, Edi punya ide. Ya. Benar sekali. Goodbye season. Pakai masker lagi nggak? Engineer. Salam, gini mas salamnya nggak Net? Oh ini salam. Engineer.